Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadli. Saya dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Jember Angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa pendapat saya tentang tokoh-tokoh gerakan Islam yaitu Muhammad Abduh dan Rida Syahid. Seperti biasa, sebelum nonton video ini jangan lupa klik komen, like, dan share ke teman-teman kalian karena bagi itu indah. Oke? Tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ide-ide dan dari politik yang dipimpin oleh Pak Hones tentang gerakan Islam pada masa-masa Islam modernis. Yang pertama adalah pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir yang berasal dari negara Mesir dan merupakan sosok pendiri gerakan Islam modernis. Beliau lahir pada tahun 1849 dan meninggal di Iskandaria pada tahun 1905. Di dalam pemikirannya, paradigma yang mendasari proses pembaruan di dunia Islam terutama berdasarkan pada argumen bahwa prinsip dasar Islam mengandung benih-benih agama rasional, kesadaran sosial, dan moralitas yang bisa menjadi dasar kehidupan modern. Dan rasionalitas juga dilihat mampu menciptakan sebuah keagamaan yang bersifat elit dan menafsirkan makna nilai-nilai yang ada sesungguhnya. Maka hasil itu lahirlah masyarakat baru. Di sini, Muhammad Abduh sangat menentang taklid dan ia menerima penafsiran atau tahwil karena menurutnya taklid itu merupakan salah satu penyebab runtuhnya Islam pada abad ke-20 maupun ke-19. Muhammad Abduh juga mengajak untuk melakukan tahwil terhadap surat-surat Al-Quran yang tidak bisa kita pahami. Sekarang pendapat saya, pemikiran rasional menurut Muhammad Abduh ialah jalan untuk memperoleh iman. Bila tidak berdasarkan atas akal, iman harus berdasarkan pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan, ilmu, serta kemahakuasaannya kepada Rasul. Dengan akal, manusia dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Kebaikan adalah dasar kebahagiaan dan kesehatan adalah dasar kesengsaraan di akhirat. Akan tetapi, daya akal manusia itu berbeda-beda. Di sisi ini, terlihat jelas bahwa Abduh sangat berhati-hati terhadap penafsiran yang tidak rasional terhadap agama. Oleh karena itu, menurutnya, akal dapat mengetahui beberapa hal seperti Tuhan dan sifat-sifatnya, keberatan hidup di akhirat, melakukan perbuatan jahat, dan mengenal hukum-hukum kewajiban atasnya. Kemudian, menurut Muhammad Imarat dalam bukunya berjudul Al-Kamilah, dapat diketahui bersama bahwa di dalam buku tersebut, Muhammad Abduh juga menyebarkan ide-ide pembaru ideologis. Nah, ide-ide pembaru ideologis ini didasari oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kebebasan memilih perbuatan, yang kedua, kepercayaan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, fungsi akal yang sangat didominasi dalam menggunakan kebebasan. Jadi, menurut pandangan saya, paham yang dipasarkan atas manusia tidak jalan dengan pandangan Muhammad Abduh. Menurut Nurella Abbas, dalam karyanya yang berjudul Muhammad Abduh, konsep rasionalis dalam Islam menyatakan bahwa manusia adalah semata-mata karena ingin mempunyai kemampuan berpikir dan kebebasan untuk memilih meskipun itu tidak mutlak. Di dalam tafsir Al-Amanah menjelaskan bahwa manusia juga ingin berperilaku bebas dan apapun yang mereka mau. Namun, tidaklah sempurna dengan daya kemampuannya dan pengetahuannya. Terkadang ada suatu hal yang dapat menimpa umat manusia di luar dugaannya, dan manusia tidak mampu untuk mengendalikannya. Maka itulah membuktikan bahwa manusia juga memiliki keterbatasan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang sempurna. Menurut konsep pemikirannya, Muhammad Abduh dalam bidang teologi, dia menjelaskan bahwa jalan yang dipakai untuk mengetahui Tuhan bukanlah semata-mata wahyu, melainkan juga akal. Dikarenakan dengan kekuatan akal dapat dimiliki dengan potensinya. Karena itu, Muhammad Abduh juga menekankan istihad di kalangan intelektual dan menghilangkan taklid dalam masyarakat. Karena dengan istihad, iman Islam dapat hidup tenang mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah Rashid Rida. Rashid Rida merupakan seorang intelektual Muslim yang berasal dari Suriah yang mengembangkan gagasan modern Islam, terutama di bidang pendidikan. Rashid Rida lahir di Suriah pada tanggal 23 September 1865 dan meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935. Di bidang pendidikan, ia mendirikan sekolah sebagai misi Islam dengan nama Madrasah Al-Taqwa yang terdapat di kota Kairo, Mesir yang dibangun pada tahun 1912. Para alumni madrasah ini disebarkan ke berbagai dunia Islam. Muhammad Rashid Rida selaku penggerak pembaruan Islam yang masih condong ke ajaran Ibnu Taimiyah.
ia sebagai penyokong aliran Wahabi karena dalam ajaran tersebut dikemukakan pengakuan bermazhab as-salaf yang berjuang untuk mengembalikan ajaran kepada Al-Quran dan hadis. Menurut pendapat saya, dalam dunia pendidikan, Rashid Ridha berpendapat untuk mencapai kemajuan dan menghadapi beratnya tantangan dunia modern, maka umat Islam harus memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum dengan menggunakan metode Eropa serta membangun lembaga pendidikan. Secara pribadi, saya juga sependapat dengan ide Rashid Ridha yang menganjurkan umat Islam harus memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum yang menggunakan metode Eropa. Dikarenakan pada masa itu umat Islam lebih cenderung membahas masalah-masalah agama saja dan melupakan pendidikan umum. Itulah kenapa yang menyebabkan umat Islam mundur. Karena pendidikan agama pada masa itu banyak masyarakat yang masih bersifat taklid tanpa mau mengkaji lebih dalam lagi tentang hal apa yang mereka lakukan. Umat Islam tidak mau membuka cakrawala berpikir mereka. Mereka lebih sibuk memikirkan masalah ibadah dan akhirat saja. Oleh sebab itu, diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mengarahkan umat Islam untuk berpikir kritis lagi dan mau mempelajari ilmu-ilmu umum seperti sains, teknologi, maupun ilmu-ilmu lainnya. Rashid Ridha memang mengajak umat Islam untuk menggunakan metode Barat, tetapi dia juga memperingatkan umat Islam untuk tak mengikuti peradaban Barat beserta ajakan untuk mempelajari ilmu-ilmu Barat, dikarenakan peradaban Barat itu tidak mencerminkan adanya nilai-nilai keislaman. Demikianlah pendapat saya tentang Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Apabila banyak kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.